dalam keadaan yatim piatu. Tapi dengan didikan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi Muhammad, Nabi kita, menjadi orang yang sukses, bahkan jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul adalah asalnya dari yatim. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih kecil ditinggal mati bapaknya. Kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana saya mau belajar sedangkan bapak meninggal dunia? Tapi apa kata ibunya? Jangan khawatir nak, masih ada ibu. Ibu yang sanggup membiayai. Silahkan belajar mondok pesantren. Jangan khawatir, jangan sedih, masih ada ibu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani di pondok di Baghdad. Ibunya mengerjakan tirakat, puasa Senin Kamis, malam tahajud mendoakan anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dari yatim, asalnya dari yatim, menjadi sultanil auliya, menjadi kerajanya para wali. Syekh Abdul Qadir dari semenjak kecil sudah yatim. Jadi adik-adik yang saya muliakan, jangan terkecil hati, jangan sedih, semangat. Dan pada hari ini ibu-ibu yang saya muliakan di Majelis Al-Ismailiyah mengadakan santunan yang mudah-mudahan ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh kita semua mudah-mudahan menjadi catatan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tahu 20 tahun ke depan anak-anak yang ada di hadapan kita ini menjadi orang yang sukses, yang nantinya dulu saya pernah dikumpulkan di majelis ta'lim, saya memberikan santunan, sekarang saya juga jadi sukses. Ingat ibu-ibu yang saya muliakan, jadi apa yang kita keluarkan, yang kita lakukan untuk menyantuni anak yatim, untuk mengurus anak yatim, itu balasannya bukan sekedar pujian, tapi Rasulullah pernah berkata, kafilul yatim ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Rasulullah mengatakan orang yang mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim, itu nanti di surga duduk berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tergantung kitanya ngasihnya. Ketika oleh panitia dikelilingi diminta, mungkin nggak sama ngasihnya, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000. Jadi di situ nanti masing-masing. Yang namanya sedekah, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita mau sedekah, mau jariyah, jangan pakai hitungan matematika. Yang kita pelajari pada waktu kita sekolah itu jangan dipakai untuk bersedekah. Kalau kita mau sedekah, mau jariyah, ngitung pakai matematika, itu bisa nggak jadi jariyahnya. Sedekahnya nggak jadi. Karena apa? Karena kalau mau bersedekah, umpama punya uang 100.000, sedangkan lagi butuh 100.000, mau disedekahkan 20.000, dihitung 100.000, diambil 20.000, tinggal 80.000. Sedangkan kita butuhnya 100.000. Dipikir-pikir kalau buat sedekah nanti nyarinya bagaimana kekurangannya, jadi enggak jadi. Karena pakai hitungan matematika. Punya beras 1 kantang, buat sedekah, buat anak yatim atau buat yang lainnya, sedangkan butuhnya 1 kantang. Kalau dikasih 5 liter buat jariyah, buat sedekah, berarti tinggal 5
Karena yang namanya matematika bila mana diambil pasti berkurang, bila mana ditambah, tambahan pasti bertambah. 5 tambah 5 10, 10 ambil 5 tinggal 5. Jadi kalau punya duit 100.000 mau disodakon 20.000, mikir dulu butuhnya 100.000 tinggal 80.000. Ntar sore tukang anjuk datang 20.000 berarti tinggal 60.000, belum belanja, belum ongkos anak ngaji. Akhirnya yang tadinya mau sodakoh 20.000 ditarik lagi. Tapi kalau hitungan Allah berbeda, ibu yang saya muliakan. Kalau hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi ditambah, itu bisa jadi kurang, bisa jadi diambil, bisa tambah. Bagaimana contoh kecilnya ibu yang saya muliakan? Kalau hitungan Allah ditambah bisa kurang. Ibu punya pitik 3 anak ayam, punya anak ayam 3 ditambah rase 1. Setiap bertambah kan pasti nambah. Pitik 3 rase 1 jumlahnya. Pagi-pagi pas dilihat tinggal 1, padahal seharusnya bertambah. Tapi memang karena yang dimasukkan itu rase, maka tinggal 1. Itu hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau sodako pakai hitungan matematika jangan dah, gak jadi. Yang penting ibu-ibu yang saya muliakan, seberapapun yang kita keluarkan untuk membantu acara ini, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas, yang penting ridho, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ibu-ibu. Sedikit kalau kitanya ikhlas enak. Ibu-ibu biasa pakai bajunya nomornya L, harus belinya L, jangan XL. Pasti dipakainya nggak enak. Punya sepatu nomornya 30, belinya 35, pasti dipakainya ketinggalan dulu sepatu. Atau biasa pakai sepatunya nomor 30, belinya nomor 25, nggak masuk. Pengennya gede, tapi memang keadaannya nggak ada, dipaksakan nggak enak. Ibu-ibu yang lain, saya siap membantu 1 juta yang lainnya. Padahal kita nggak mau, pengennya gede, tapi udah saya 5 juta. Kata ibu-ibu, saya sanggup 5 juta. Pas pulang ribut sama suaminya, enak aja 5 juta. Emang gampang nyari 5 juta? Gajian aja sebulan ke 5 juta ya. Jadi ribut ibu-ibu yang saya muliakan ya. Yang penting kecil tapi ikhlas, jangan dipaksakan dengan keadaan kita. Kalau seorang ibu-ibu telurnya segede seorang pantes, bebek segede telur bebek, burung dara segede burung gereja segede. Kalau burung gereja pengen telurnya seperti telur soang, sobek, dongkol gitu. Artinya keadaannya kurang mampu, tapi pengennya yang gede, yang bisa rusuh gitu. Bisa rusuh. Soang telurnya telur gereja, jadi omongan ya, lembut. Jadi yang namanya sodako seperti itu. Apa sih ibu-ibu yang saya muliakan hikmahnya ketika kita memperhatikan anak-anak yatim di dunia menjadi doa, menjadi kesuksesan kita di akhirat, insya Allah tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita ibu-ibu yang saya muliakan, di zaman dulu ada seseorang yang tukang mabuk. Mabuknya mabuk berat, bukan mabuk-mabukan tapi mabuk berat.
Ini orang ini setiap hari malamnya itu maksiat terus, enggak berhenti. Malam mabok, siang mabok. Suatu hari dia pulang dari tempat mabok, ketika di jalan dia bertemu dengan anak yatim yang terlantar. Anak yatim yang terlantar, pakaiannya kotor, badannya kotor. Akhirnya si anak ini diajak pulang sama si pemabok tadi. Sampai rumah, dimandiin, diganti bajunya dengan baju yang bagus, diminyak wangiin, disisirin rambutnya, diurus, bahkan lebih ngurusnya daripada orang tuanya. Padahal dia pemabok. Setelah selesai rapi, akhirnya dia istirahat karena capek habis mabok. Akhirnya dia tidur. Ketika tidur dia bermimpi si pemabok ini seakan-akan kiamat itu terjadi. Dalam mimpinya itu seakan-akan kiamat terjadi. Maka terjadilah proses ketika kiamat itu, proses antara yaumil hisab, hari perhitungan. Ternyata ketika dihitung amalnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam dunianya tidak pernah yang namanya ibadah, tidak pernah yang namanya ngaji, maka diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala si mabok tersebut dimasukkan ke dalam neraka, ditarik oleh malaikat, diseret oleh malaikat. Ketika di tengah jalan, belum sampai neraka, tiba-tiba muncul seorang anak kecil. Muncul seorang anak kecil menghalangi. Kata si anak kecil, malaikat berhenti. Seenaknya aja ininya narik. Berhenti. Apa kata malaikat? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diganggu-ganggu, tetap dihalang-halangi. Jadi mau lewat dihalangin lagi. Kata si malaikat ngomong lagi, tahu malaikat ngomongnya apapun nggak? Ya kata malaikat, kamu anak kecil, apa urusannya dengan orang ini? Dijawab oleh si anak tersebut, ini orang pada waktu hidup dunianya pernah memperhatikan saya, pernah ngasih makan saya, pernah ngasih minum saya, bahkan ketika saya terlantar dia yang memandikan saya dan mengganti baju yang baru buat saya. Maka selayaknya saya pada saat ini untuk menolong dia. Akhirnya dia mohon sama Allah, ya Allah ya Rabbi, kata si anak tersebut, tolong hentikan malaikat ini. Akhirnya apa ibu yang saya muliakan? Kata Allah, saya serahkan kepadamu nak. Saya serahkan orang ini kepadamu. Jadi intinya ibu-ibu yang saya muliakan, perbuatan kita, perhatian kita bukan saja di dunia, tapi di akhirat bisa menyelamatkan kita. Ya. Bisa menyelamatkan kita. Bahkan di dalam surat Waqiah ada. Ya. Ini diterangkan ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ketika digiring oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada serombongan anak-anak kecil sudah siap menanti masing-masing orang tuanya, masing-masing menanti orang tuanya. Di tangannya itu setiap anak memegang gelas yang isinya adalah telaga Kausar Rasulullah SAW. Ya. Menanti siapa? Mencari mana orang tua saya. Siapa anak tersebut ibu yang saya muliakan? Pertama adalah anak orang tua yang ketika di bawah umur balik meninggal dunia. Artinya orang tua yang punya anak di bawah balik meninggal dunia, itu akan jadi penolong di akhiratnya. Yang kedua ibu-ibu yang saya muliakan, anak-anak tersebut adalah anak-anak yang anak yatim yang pada waktu hidup di dunianya memperhatikan anak tersebut. Jadi mudah-mudahan adik-adik, anak-anak kita nanti ini walaupun bukan anak kita, bukan keluarga kita, karena memang kita perhatikan, mudah-mudahan nantinya jadi penyelamat kita. Amin ya robbal alamin.
Jangan berkecil hati ibu-ibu yang saya muliakan. Ya, jangan berkecil hati. Makannya dari mana? Bapaknya udah nggak ada. Ya, kadang-kadang begitu. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing rezekinya. Yang penting kita didik, tanggung jawab kita. Ya, bisa jadi si anak ini bisa jadi membawa keberuntungan. Ya, anak-anak kita kadang-kadang pusing kitanya, anak 5, bapaknya meninggal, makanya dari mana? Ya, kadang-kadang pusing. Insya Allah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, bersabar, ya, didik anak-anak kita. Ya, kita suruh belajar, suruh ngaji, mudah-mudahan jadi penolong kita. Insya Allah ya. Jadi udah rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati ibu yang saya muliakan, yang namanya anak yatim mah hartanya pun ketika dizalimi pun haram hukumnya. Ya, boleh kita makan harta anak yatim karena memang kita yang ngurusin. Ya, tapi kalau secara zalim maka kita akan jadi sanksi di akhiratnya. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan dibalas. Maka akan dapat peluang duduk bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memperhatikannya pun termasuk ya saat ini mudah-mudahan Ketua Majelis Taklim beserta jamaah yang tentunya repot mengumpulkan bagaimana cari dana untuk menyantuni itu, insya Allah mendapat gelar Al-Abror. Al-Abror itu menjadi gelar yang soleh. Apa tempatnya Abror? Innal abror fi naim. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan dimasukkan di surga naim. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya, kalau tahun ini ibu-ibu yang saya muliakan ngasihnya 10.000, tahun depan mah 20.000. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tahun depannya lagi 30.000 ya, mudah-mudahan 40.000 ya. Iya, karena memang keuntungannya luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan yang penting kitanya sehat walafiat, panjang umur. Pengen ngasih, kalau gak panjang umur bagaimana ngasihnya ya. Iya ya. Kalau panjang umur mah yang penting terutama orang tua kita didik, suruh ngaji, suruh sekolah ya, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang kan penyakitnya luar biasa ibu-ibu, anak-anak kita. Jangankan yang sudah sekolah, yang masih kecil aja main HP terus ya Bu, susah. Bahkan sekolah sekarang mah pakai HP ya, anak-anak kita main HP. Kadang-kadang mama bapaknya lagi ya, main juga di masjid lagi ya. Sekarang mah ya, iya, pagi HP yang dipegang, malam HP, siang HP, sore duduk di depan rumah, di majelis taklim, di masjid, di kuburan HP. Bahkan ada setan main HP di kuburan gitu. Rambutnya panjang, pakainya putih. Pas ketemu sama yang jaga kuburan, lagi apa di situ? Siapa? Setan Mang. Itu main HP di kuburan. Sorry Mang, di dalam gak ada sinyal. Ya, ini main HP terus gitu. Luar biasa ya, penyakitnya. Ya, penyakitnya nah, itu setan gepeng itu susah gitu ya. Ini setan gepeng itu ya. Jadi kita harus jaga ibu yang saya muliakan ya. Kita jaga karena di dalam HP itu luar biasa ya. Ada penyakit yang luar biasa yang bisa menghancurkan generasi-generasi Islam ini. Maka oleh sebab itu ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh, anak yang solehah. Kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya,
selalu saya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu ya, yang saya muliakan, ngajinya gak panjang-panjang ya, hanya ngaji mah cukup jam 11 ya, jam 11. Yang panjang-panjang mah repot ya. Mendingan yang pendek, yang panjang kok pendek itu ya. Makanya ibu yang saya muliakan, musim sekarang ini kan harus jaga jarak kan. Ya dulu nggak boleh dekat-dekat ya. Yang repotnya itu ibu-ibu suami istri boncengan nggak boleh dekat-dekat. Boleh dekat, boleh kumpul-kumpul tapi jaga jarak. Yang repotnya kalau ibu-ibu ya suami istri pengen hubungan jaga jarak ribet. Makanya batasnya semeter, memang punya bapak panjang. Iya, tapi alhamdulillah ibu yang saya muliakan sudah berlalu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak balik lagi coronanya. Ya, ini nggak balik lagi coronanya, mudah-mudahan ngajinya lancar. Ya, seterusnya ya, yang repot ibu kurang ajar corona ini. Iya, iya. Ya mudah-mudahan, ya walaupun memang sudah nggak ada, tapi kitanya waspada ya. Kitanya waspada, kita ikuti anjuran pemerintah kesehatan ya. Nggak apa-apa pakai masker, nggak apa-apa. Kita jaga jarak, jaga antisipasi ya. Kalau udah kena mah repot gitu, saya muliakan. Dibawa ke rumah sakit takut, dibawa ke klinik alatnya kurang, akhirnya ya cuma dirawat di rumah. Ya kalau yang nggak kuat mah watakurul ini mampus repot itu ya. Jadi sebenarnya mah itu adalah makhluk Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah udah berlalu, insya Allah. Itulah ibu yang saya muliakan, mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan ibu yang lakukan saat ini mudah-mudahan dijadikan catatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelihatannya ibunya tetap lurus 100 hanya panas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim barakallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana dhunubana wa shif anna qurbatana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu, saya ngajinya gugup dari Ustaz Sodik. Jadi mohon maaf, saya akhiri walakum itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.